Semoga Anda sehat-sehat semua. Kami dari kelompok First Aid ingin berbagi kepada Anda semua tentang apa itu First Aid, apa manfaat First Aid, siapa pelaku First Aid, bagaimana cara menangani First Aid secara penyembuhan secara fisik, secara psikis, dan secara spiritual. Nah, teman-teman, di sini kita punya narasumber yang ahli-ahli. Nah, sekarang pertama ada Kak Edi, ada Kak Tasya, dan ada Suster Tilde. Nah, biar semakin mantap dan semakin jelas apa itu First Aid dan cara menanganinya, kita langsung panggil narasumber kita yang pertama adalah Kak Edi. Silakan Kak Edi. Oke teman-teman, saat ini saya Kak Edit ingin berbagi kepada teman-teman semuanya apa itu First Aid dan siapa pelakunya dan bagaimana cara kita ketika kita berada di kondisi tertentu pada di suatu kebencanaan atau kecelakaan kita dapat mengaplikasikan First Aid itu. Oke, mari kita simak semuanya. Teman-teman, jadi apa itu First Aid? Artinya apa? Nah, First Aid itu artinya adalah pengobatan atau perawatan yang diberikan oleh korban kecelakaan atau si cedera sebelum ambulan atau tim medis datang. Nah, jadi teman-teman semuanya harus tahu nih arti dasarnya. Pokoknya yang digarisbawahi adalah bahwa pengobatan dan perawatan kepada korban kecelakaan atau yang si cedera, itu aja. Oke, sebelum tim medis yang ahli datang. Nah, siapa sih pelaku First Aid ini? Nah, pelaku First Aid ini adalah kita sendiri. Nah, kalau teman-teman tidak bisa membekali dalam hal dasar tentang First Aid ini, jadi teman-teman nggak bisa tahu nih cara menolong korban kecelakaan atau korban bencana itu bagaimana. Nah, saat ini saya ingin membantu sedikit kepada teman-teman semuanya beberapa cara teman-teman ketika teman-teman berada di lapangan atau berada di suatu tempat, pokoknya pada teman berada. Nah, bagaimana sih cara membidai atau membalut kepada nggak tahu, males pengen beli truk pada tangan ataupun juga pada kaki. Nah, saya akan beri contoh hanya dua aja. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan nanti teman-teman mau request lagi yang lainnya, jadi bisa request atau tulis komentar di bawah ini. Oke, silakan menyaksikan. Oke teman-teman, video yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu adalah cara kita membalut cedera pada ankle atau keseleo pada kaki. Nah, jadi tolong simak teman-teman semuanya. Dan ini nggak ada suaranya, tapi intinya cara membidainya bisa kelihatan lah bagaimana. Nah, membidainya ini atau membalutnya ini membentuk seperti huruf 8. Nah, jadi teman-teman perhatikan video ini. Simak. Oke teman-teman, setelah tadi teman-teman menyaksikan video dari
membalut pada kaki atau pada yang keseleo. Nah, sekarang saya akan membagi teman-teman untuk membalut pada pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan tangan ini paling vital, ya kan? Jadi kalau teman-teman kalau nggak ngerti cara membalutnya pada pergelangan tangan, tolong perhatikan baik-baik karena di pergelangan tangan ini banyak banget inti dalam nyawa kalian, yaitu adalah di situ ada nadi, ada ini dalam macam lah, pokoknya itu adalah dalam sistem peredaran tubuh kalian. Nah, jadi jangan sampai kalian teman-teman salah membalutnya. Oke, perhatikan video ini. Teman-teman, itu semua adalah video yang dalam artinya bahwa intinya bahwa teman-teman harus banyak belajar bagaimana cara teman-teman membalut atau membidai kepada kaki atau tangan atau kepala yang sedang cedera. Nah, teman-teman bisa cari video itu yang tepat itu pada di channel YouTube. Nah, bisa ketik aja cara membidai atau membalut yang benar. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin first aid yang saya jelaskan ini mungkin tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman pada intinya bahwa teman-teman harus stay safe dan stay juga terhadap apa yang keadaan kalian berada, dan cara menggunakan first aid ini harus juga teman-teman mengerti. Jangan, kalau misalkan teman-teman bukan ahlinya, jangan sekali-sekali teman-teman itu seperti sok tahu ataupun melakukannya dengan hal yang ceroboh ataupun yang menurut saya istilahnya sombong gitu, ya kan? Kalau teman-teman satu langkah aja teman-teman salah membidai atau membalut, yang dikhawatirkan adalah bahwa fungsi dalam tulang ataupun bagian organ atau saluran darah itu akan menyebabkan banyak yang kerugian bagi si cedera. Oke, sekian dari video saya. Oke, kita next balik ke Suster Vero. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah dengar tentang penjelasan dari Kak Edi, apa itu first aid, manfaatnya dan pelakunya, dan juga bagaimana penyembuhan secara fisik. Nah, kedua kita akan mendengarkan dari narasumber kita ini, dari Kak Tasya, bagaimana cara penyembuhan secara psikis. Jadi kita tidak hanya menyembuhkan secara fisik, dan juga kita akan menyembuhkan secara psikis. Kita langsung panggil aja Kak Tasya, silakan. Kembali lagi dengan saya Tasya di sini. Kali ini saya akan membahas teknik-teknik konseling untuk menangani kecemasan atau trauma yang dihadapi oleh korban di dalam dirinya. Teknik yang saya gunakan di sini adalah teknik dari teori behavioral. Teknik yang pertama itu adalah teknik relaksasi, di mana saya mengajak korban atau konseli untuk mengikuti suatu kegiatan, misalnya seperti kegiatan ice breaking, dan menciptakan suatu momen-momen yang menyenangkan atau situasi yang menyenangkan, sehingga korban atau konseli tersebut tidak fokus kepada masalah atau perasaan kecemasan dan trauma yang sedang dihadapinya, melainkan konseli lebih mengingat terhadap momen-momen yang menyenangkan, sehingga membuat si konseli atau korban tersebut lebih rileks secara mental dan juga fisiknya. Yang kedua, teknik yang saya gunakan adalah teknik flooding, di mana di dalam teknik flooding ini saya menciptakan suatu kegiatan. Di dalam kegiatan tersebut saya menciptakan situasi yang di dalamnya
ada kecemasan dan juga trauma-trauma yang mereka alami. Sehingga dalam kegiatan tersebut, dalam situasi kegiatan tersebut yang ada kecemasan dan juga trauma-trauma yang pernah mereka alami, si korban atau konseli ini bisa lebih terbiasa dan juga bisa mengatasi kecemasan mereka, dan kecemasan atau trauma yang mereka hadapi bisa lebih berkurang frekuensinya daripada sebelumnya. Nah, itu aja teknik yang saya akan gunakan untuk menangani korban-korban first aid. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah dengar bagaimana penyembuhan secara fisik, secara psikis. Nah, kita tidak hanya menyembuhkan penyembuhan sampai di situ saja, supaya total penyembuhannya kita juga ada cara penyembuhan secara spiritual. Nah, kita langsung panggil narasumber kita yang ketiga, adalah Suster Tilde. Kepada Suster Tilde kita persilakan. Silakan Suster Tilde. Kita sebagai manusia, tentunya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, tentu sangat membantu mereka untuk mengatasi kesulitan setiap persoalan yang mereka hadapi. Jadi teruslah kita berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang latar belakangnya.